Ya. Minta perhatian. Siap. Jika beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh KM-nya. Mangga, Adli. Langkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, ya kan ya. Untuk materi kita yang sekarang kita akan bahas, kita masuk ke aspek yang pertama, yaitu aspek Al-Qur'an. Ya, aspek Al-Qur'an. Ya, yang tema kita itu sekarang adalah temanya moderasi beragama. Ya. Ada yang tahu apa itu moderasi beragama? Belum. Oke, kita lihat dulu sini. Sebentar ya. Baik teman-teman sekalian, ini materi kita, ya. Materi kita adalah tentang moderasi beragama dalam Al-Quran, ya. Dan ini bahasanya Qurannya yang akan kita bahas adalah Quran surat Al-Qasas ayat 85 dan Al-Baqarah ayat 143, ya. Nanti kita di sini akan menganalisis suratnya dan ayatnya, dan juga selain menganalisis juga kita akan memahami, sekaligus juga kita akan Bapak minta kepada kalian untuk menghafal ayat-ayat dari Al-Quran ini. Ya kan, nanti Bapak akan memberikan waktu kepada kalian untuk menggunakan ini, ya kan ya. Kalaupun nanti Bapak akan memberikan modelnya itu berupa TPACK itu, ya teman-teman sekalian. Nah, di sini sebelum kita lanjut di sini, ya teman-teman sekalian, apa itu moderasi, ya kan ya? Kita akan lihat satu video, ya kan ya, berkaitan dengan sebuah apa itu moderasi. Apakah ini moderasi? Nanti lawannya apa moderasi itu, ya kan ya? Adalah ekstremisme. Ya. Ya, baik teman sekalian. Di sini ada satu video. Pernah lihat video ini? Pernah lihat video ini? Oh, belum pernah, tapi pernah lihat kan filmnya ya? Oke, ini adalah salah satu bentuk, ya kan ya? Apa nih? Ekstrim atau moderasi? Ekstrim. Kalian paham ya? Ya, biasanya kalau isu agama, bawa-bawanya apa? Agama itu bawa-bawanya apa? Perempuan. Itu kan ya? Nah, salah satunya itu. Atau maaf ya, ini selalu mengatasnamakan jihad, ya kan ya? Cuman apakah agama itu seperti ini? Ya kan ya? Apakah ini disebut dengan moderat ya, itu kan ya? Atau juga ini adalah ekstrim? Nah, bagaimana yang lainnya? Ketika ada penolakan seperti ini, responnya gimana? Menentang juga, paham ya? Jadi ketika apa namanya ya kan ya, menolak sebuah ketidakbenaran, ya kan ya, di sini ada sedikit ekstrim, ya kan ya, maka ya kan ya respon yang lain itu, ya kan ya, pasti membantahnya juga. Paham nggak kalian? Oke, menurut kalian apa itu ekstremisme? Sikap yang berlebihan. Sekarang lawan dari ekstremisme itu adalah moderasi. Ya, menurut kalian sekarang moderasi itu apa? Oke, paham ya? Siapa namanya, Kang? Mahesa. Oke, Mahesa, ya. Mahesa, ya kan. Jadi di sini kata Mahesa, ya kan, bahwa yang namanya moderasi itu adalah sikap secukupnya, ya. Atau yang disebut dengan moderasi itu adalah pertengahan. Paham ya kalian ya? Maka ya teman-teman sekalian, ya kan ya. Oke, kita lihat di sini materinya, ya kan ya. Tadi, ya kan ya. Ya. Tadi kalian sudah lihat videonya bahwa yang namanya, ya kan ya, sikap ekstremisme itu adalah sikap berlebih, ya kan ya. Maka ya kan ya, materi kita itu tentang moderasi, ya. Dalam apa? Dalam beragama. Bagaimana sikap kita, ya kan ya, dalam beragama, apakah harus berlebihan atau kurang? Tidak seperti itu, tapi yang namanya moderasi itu adalah tengah-tengah. Jadi ada moderasi beragama itu adalah dua konsep, ya kan ya. Mengajarkan apa nih? Ya kan ya,
dilihat dari sini, moderasi beragama itu adalah mengajarkan sikap tengah-tengah dalam beragama. Nah, sekarang ya di sini suratnya itu adalah surat Al-Baqarah ayat 143 ya, di mana di sini disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatol litakunu syuhada'a. Di situ saja. Ya, sampai sini saja dulu. Di sini dijelaskan, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Ya kan ya? Ala nasi wa yakuna rasulu alaikum syahida. Ya kan, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu itu. Oke, dapat di sini. Ya kan ya teman sekalian? Kita lihat dari ayatnya dijelaskan, ya kan ya, bahwa kita ini tuntutannya adalah umatan wasaton. Umatan wasaton. Ya, apa itu umatan wasaton? Kita jelaskan. Apa itu umatan? Umatan itu adalah sebuah umat. Wasaton apa wasaton? Ada yang bisa jawab? Hah? Pertengahan. Jadi dari ayat ini menunjukkan, ya kan ya, bahwa ajaran Islam itu bersifat wasat, moderat. Sehingga umat yang mengamalkan ajaran Islam adalah umat moderat. Jadi teman-teman sekalian, ya kan ya, yang namanya umatan wasaton ini mengajarkan tentang apa? Moderasi beragama. Jangan sampai berlebihan dalam beragama itu sendiri. Contohnya nih, kalau kita itu harusnya beribadah itu sepertinya yang cerminan bahwasanya kita moderasi dalam hal beragama. Contohnya seperti apa? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, siapa Kang? Ya. Yang misalnya sholat subuh itu harusnya 2 rakaat dan dia lebih-lebihkan jadi 4 rakaat atau misalnya 5 rakaat. Ya kan ya? Adil memiliki 3 dimensi makna. Pertama, kesamaan, keseimbangan, dan proporsional. Sekarang Bapak tanya, adil itu apa? Ada yang bisa jawab? Oke, masa lagi, tadi udah. Ada yang lain? Oke, tadi udah. Yang lain. Adil itu apa? Oke, siapa Ramadan ya? Dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Baik, yang menempatkan sesuatu pada tempatnya itu seperti apa? Contoh. Contoh di sini. Kita di sini sudah berbuat adil belum dalam tubuh kita? Ini nih, Bapak pakai baju di sini, celana di sini, sepatu di sini. Sudah adil belum? Jadi tadi apa? Kalau disesuaikan dengan pendapatnya Ramadan, ya kan ya, adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bapak pernah ya kan ya, anak ada namanya Putri itu kan ya, Bapak ngajar anak kelas 1 dulu ya kan ya, dia beli buku agama Islam dikerjakan ya kan ya, pastinya Pak dah saya mah Kristen, nah kamu ngerjakan iya ya kan ya, dapat nilai aja gitu tah, karena saya ngikutin teman saya gitu tah ya kan ya. Bapak nggak mau kayak gitu. Jadi sehingga apa ya kan ya, adanya moderasi ya kan ya, ini pertengahan, kita bisa saling menghargai gitu tah, itu kan. Ayeuna kan enak atuh ya kan ya, kalian pernah kejadian ya kan, saling apa, aing pang benerna gitu tah. Ya. Islam mah pokoknya nggak boleh ada nonis. Wah, nggak mau kayak gitu di sini nggak. Berarti itu cerminan, bukan cerminan dari sebuah moderasi. Paham kalian sini? Ya kan ya. Jadi, apa itu moderasi itu? Tadi apa simbolnya? Apa? Tidak berlebihan. Yang kedua? Seimbang. Paham ya? Yang ketiga? Proporsional. Terus? Kesamaan. Satu kesamaan, seimbang, proporsional. Yang disebut dengan apa namanya? Adil. Oke, teman-teman sekalian. Ini salah satu tugas ya. Di antaranya, yang pertama, kalian definisikan jelaskan apa yang dimaksud dengan moderasi beragama. Ya kan ya, sesuai dengan penjelasan pribadi kalian
Yang kedua, ya kan ya, bagaimana penerapan moderasi beragama ya di kelas kalian. Paham pertanyaannya? Ya. Jadi yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan moderasi beragama sesuai dengan penjelasan pribadi kalian. Tidak usah dengan bertanya kepada teman, ya. Oh, menurut saya moderasi beragama itu ini. Nah, itu. Ya. Terus yang kedua itu adalah bagaimana penerapannya moderasi beragama di kelas kalian. Tadi Bapak sudah jelaskan. Paham kalian ya? Oke, silahkan kerjakan dulu. Bapak kasih waktu, ya kan ya? 5 menit, cukup? Cukup ya. Ya, cukup ya. Baik. Bapak minta nanti dari Ikhwan 1, Akhwat 1 ya. Sok, ya. Baik, Bapak tanya. Peri, Muhammad Peri, silakan berdiri. Sebutkan. Jadi Peri, ya jelaskan sama Peri, ya kan ya. Apa yang dimaksud dengan moderasi beragama, ya kan ya, sesuai pendapat Peri. Boleh. Di sini, Pak. Di situ aja. Assalamualaikum, perkenalkan saya Peri. Saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan moderasi beragama sesuai dengan penjelasan pribadi kalian. Moderasi beragama yang saya tangkap dari penjelasan Pak Lukman yaitu suatu sikap yang tidak berlebihan terhadap sesuatu. Seharusnya berada di tengah-tengah, tidak kurang dan juga tidak lebih. Dalam beragama, kita itu harus ikut sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis. Jadi tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Oke, cukup. Makasih ya. Oke, yang akhwatnya. Sekarang tanggal berapa sekarang? 8? Tanggal 8 siapa, ada nggak? Oh, Fatir. Ngus. Lanjut aja. Vera. Oh, Vera. Sok Vera. Berdiri Vera. Ya, Vera, berdiri. Jelaskan apa itu moderasi beragama berdasarkan pendapat Vera. Izin menjawab, menurut pendapat saya, moderasi beragama yaitu beragama yang sesuai dengan porsinya, yang tidak dilebihkan atau kurang, dan bersikap adil, tidak menyudutkan agama pribadi dengan agama orang lain. Oke, sip. Ya, tidak menyudutkan agama pribadi dengan agama yang lain atau tidak menyudutkan agama lain. Ya, nah ini. Ya, jadi ya, mengapa moderasi beragama itu sangat penting? Pertama, karena tujuannya adalah agar terciptanya kerukunan antar umat beragama. 1, terciptanya kerukunan. Yang kedua, terbentuknya sikap saling menghargai hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Yang ketiga, menjadi jalan tengah sekaligus solusi agar tidak terjadinya paham yang radikal bahkan intoleransi. Ya kan ya? Kita hindari yang namanya paham radikal. Ya kan ya? Kadang-kadang kita berpikir, wah jihad, perang, padahal kan nggak seperti itu. Paham ya? Terus yang keempatnya, membentuk masyarakat yang inklusif, menerima perbedaan dan harmonis. Baik, teman-teman sekalian, ya. Tadi ya kan ya, tadi itu surat Al-Baqarah, ya, ayat 143 ya. Ya, dan juga Al-Qasas, ya kan ya. Nah, oke, Bapak kasih waktu kalian, ya, hafalkan 2 ayat ini, ya kan ya. Tadi Bapak kasih waktu 15 menit, ya, 30, atau kehabisan waktu atau, ya kan ya, 20 menit cukup, ya, 20 menit cukup, ya kan ya, kalian hafalkan, nanti Bapak akan share linknya buat hafalannya seperti biasa, ya kan ya. Ini menjadi apa namanya, tesnya secara digital saja, tidak secara lisan, paham ya. Al-Baqarah ayat 143 dan apa, Al-Qasas ayat 85. Ini ya, Pak.
Ya, habis. Silakan. Bapak udah share? Adli ya? Udah share, silahkan kerjakan. Di share ke teman-temannya. Apa di? 100 Pak. 100 tuh. Beres. Sok. Sa. Udah? Mau apa? Mahesa berapa? 100. Terus Randy 75. terus Raka berapa Kak? Muhammad Nabi berapa? 45. Udah beres. Baik, untuk yang lain minggu depan setorkan. Paham ya? Jangan lupa di screenshot. Ya, baik, sekarang kita penutupan. Ya, sebelum Bapak tutup, ya. Bapak tutup, Bapak nanti Bapak minta kesimpulan dari kalian. Salah satu. Ya, atau ya 2 orang. Tadi dari Ikhwan sama akhwatnya. Ya. Awal dan akhir kesimpulannya. Jadi apa itu moderasi beragama? Ya, kalian dapat apa? Ya. Dan kembali lagi ya kan ya. Bagaimana ya kan ya? Moderasi beragama ini ya kan ya diterapkan dalam kehidupan keseharian kalian. Bukan hanya di kelas ya, tapi keseharian kalian di kehidupan sehari-hari. Baik, Adi. Boleh Di. Simpulkan Di. Apa itu moderasi beragama Di? Jadi moderasi beragama itu sikap dan perilaku yang selalu mengambil jalan tengah atau seimbang. Jadi kita sebagai umat beragama itu jangan terlalu mengambil keputusannya berlebihan sama jangan terlalu kurang, jadi pas tengah-tengah. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi simpulkan bagaimana nantinya ya kan ya sikap moderasi beragama ini dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya kita harus saling menghargai terhadap agama orang lain, tidak membeda-bedakan. Terus kalau ada acara yang yang tertujunya ke semua umat beragama, kita harus saling menghargai. Oke, baik, cukup ya. Terima kasih ya Adli. Terakhir ya, simpulkan. Ini yang akhwat. Zulfa. Ya, mana Zulfa? Masuk Zulfa, berdiri Zulfa. Simpulkan. Apa itu definisi jelaskan ya kan ya, apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama itu dapat disimbolin suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan sewajarnya saja dan tidak berlebihan. Oke, baik, cukup ya. Itu kesimpulannya, baik sebagai penutupan saja ya kan ya. Jadi Bapak simpulkan lagi ya kan ya bahwa yang namanya moderasi beragama itu adalah sikap pertengahan ya kan ya, sikap tidak berlebihan, seimbang, ada kesamaan dan proporsional dalam beragama. Baik, dapat dipahami semua ya. Mungkin teman-teman sekalian sampai di sini saja dulu ya kan ya. Materi kita ya karena tentang moderasi beragama Bapak cukupkan. Kita tutup saja dengan membaca kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah bilamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.